Selama bertahun-tahun, aku mengira cinta hanyalah sesuatu yang membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya. Aku adalah perempuan yang terbiasa mengendalikan semuanya. Perusahaan, keuangan, jadwal kerja, bahkan keputusan tentang siapa yang boleh mendekatiku. Tetapi suatu pagi, di sebuah stasiun kecil yang ramai, semuanya berubah hanya karena seorang pria sederhana berani mengatakan, "Mbak, Anda tidak apa-apa? Kalau butuh bantuan, saya bisa menemani sampai kereta datang." Aku bahkan tidak tahu namanya saat itu. Aku hanya tahu ia mengenakan kemeja sederhana, membawa tas ransel tua, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tertarik dengan uang. Yang tidak ku ketahui adalah bahwa pertemuan singkat itu akan membuatku mempertanyakan seluruh alasan mengapa selama ini aku menolak cinta. Namaku Kirana Adelia, 36 tahun. Aku adalah direktur utama perusahaan distribusi dan logistik yang dibangun ayahku lebih dari 20 tahun lalu. Setelah ayah meninggal, aku mengambil alih perusahaan tersebut dan mengembangkannya hingga memiliki beberapa cabang di berbagai kota. Banyak orang menganggap hidupku sempurna. Aku memiliki rumah nyaman, kendaraan, perusahaan dengan nilai miliaran rupiah, dan kehidupan yang secara finansial tidak kekurangan apapun. Namun ada satu hal yang selalu menjadi bahan pembicaraan keluargaku. Aku tidak pernah mau menikah. Bukan karena tidak ada pria yang datang. Justru sebaliknya. Banyak pria pernah mencoba mendekatiku. Ada pengusaha, konsultan, bahkan beberapa orang dari keluarga berada. Tetapi setiap kali hubungan mulai serius, aku selalu menemukan alasan untuk mundur. Pengalaman masa lalu membuatku sulit percaya. Dulu, ketika masih kuliah, aku pernah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Adrian. Saat itu aku belum memiliki apa-apa. Kami berjanji akan membangun kehidupan bersama. Namun setelah perusahaan ayah berkembang dan namaku mulai dikenal, sikap Adrian berubah. Ia mulai sering bertanya tentang aset keluarga dan masa depan perusahaan. Hubungan kami akhirnya berakhir ketika aku mengetahui bahwa ia pernah membicarakan rencana mendapatkan keuntungan dari bisnis keluargaku kepada temannya. Sejak saat itu aku menjadi sangat berhati-hati. Aku tidak ingin seseorang mencintaiku karena nama belakang atau rekening perusahaan. Ibuku sering mengatakan bahwa aku tidak boleh terus hidup sendirian. Aku selalu menjawab bahwa aku baik-baik saja. Aku benar-benar percaya itu. Sampai suatu hari aku harus pergi ke kota Aruna untuk menghadiri pertemuan penting. Sopirku tiba-tiba tidak bisa datang karena kondisi kesehatan. Aku memutuskan menggunakan kereta. Sudah bertahun-tahun aku tidak bepergian menggunakan transportasi umum. Aku datang ke stasiun Cempaka pagi-pagi sekali. Stasiun tersebut ramai. Orang-orang berlari mengejar kereta. Pedagang menawarkan makanan. Dan suara pengumuman terdengar berkali-kali. Aku membawa satu tas kerja dan sebuah koper kecil. Karena terlalu sibuk memeriksa ponsel, aku tidak melihat seseorang yang berjalan dari arah berlawanan. Bahuku terbentur dan koperku hampir jatuh. Seorang pria langsung membantu menahannya. "Maaf, Mbak. Tidak apa-apa." Aku mengangguk. "Tidak apa-apa." Ia kemudian pergi. Beberapa menit kemudian, aku merasa pusing. Rupanya aku belum sarapan. Aku duduk di bangku dekat peron. Pria yang tadi membantuku ternyata melihatku. Ia kembali dan menawarkan air mineral. "Minum dulu." Wajah Mbak kelihatan pucat. Aku sempat curiga. Namun cara bicaranya sangat biasa. Tidak ada usaha untuk mendekat secara berlebihan. Aku menerima botol air tersebut dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian duduk beberapa kursi dariku. Aku bertanya mengapa ia kembali. Ia menjawab, "Saya cuma memastikan Mbak tidak jatuh." Aku tersenyum. Kami akhirnya berbicara. Namanya Dimas Pratama, 38 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi peralatan kereta dan sesekali menerima pekerjaan perbaikan elektronik di luar jam kerja. Ia sedang menuju kota lain untuk menghadiri wawancara pekerjaan tambahan. Aku terkejut karena ia begitu sederhana. Sepatunya sudah terlihat lama, tetapi bersih. Tasnya juga sederhana. Ia tidak pernah bertanya siapa aku. Bahkan ketika aku mengatakan bahwa aku bekerja di perusahaan, ia hanya mengangguk.
Tidak ada pertanyaan tentang jabatan atau gaji. Kereta kami ternyata memiliki tujuan yang sama. Kami duduk dalam gerbong yang sama. Sepanjang perjalanan, Dimas bercerita tentang ibunya yang tinggal di desa. Ia bekerja keras untuk membantu biaya pengobatan ibunya dan pendidikan keponakannya. Ia tidak mengeluh tentang hidupnya. Ketika aku bertanya apakah ia memiliki impian, ia menjawab ingin memiliki bengkel kecil sendiri. Saya ingin punya tempat di mana saya bisa mengajari anak-anak muda memperbaiki barang elektronik. Biar mereka punya keterampilan. Aku terdiam. Impian itu sederhana, tetapi terdengar tulus. Aku kemudian menyadari bahwa selama ini aku terlalu sering menilai orang dari latar belakang. Dimas tidak tahu siapa aku. Ia tidak tahu bahwa perusahaan yang kumiliki memiliki nilai miliaran. Ia hanya melihat seorang perempuan yang terlihat pucat di stasiun. Ketika kami sampai di tujuan, kami berpisah. Dimas hanya mengatakan, "Semoga urusan Mbak lancar." Aku mengucapkan terima kasih. Aku tidak meminta nomor teleponnya. Aku juga tidak tahu apakah akan bertemu lagi. Namun ternyata takdir memiliki cara sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menemukan dompet kecil di dalam tas kerjaku. Bukan milikku. Aku langsung teringat Dimas. Entah bagaimana, kartu identitasnya ternyata ikut terbawa ketika ia membantu mengangkat koperku. Aku mencari nomor yang tertera di kartu tersebut. Aku menelepon. Dimas terkejut. Ia datang mengambil dompetnya. Aku mengajaknya minum kopi sebagai permintaan maaf. Dari pertemuan kedua itu, kami mulai berbicara lebih banyak. Dimas masih sama. Ia tidak berubah setelah mengetahui siapa aku. Ketika aku mengatakan namaku dan perusahaan yang kupimpin, ia hanya berkata, "Oh, ternyata Mbak orang penting." Aku tertawa. "Kenapa tidak kaget?" Ia menjawab, "Saya harus kaget karena apa? Mbak tetap orang yang saya temui di stasiun." Kalimat sederhana itu justru membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa seseorang melihatku sebagai Kirana, bukan sebagai pemilik perusahaan. Aku belum menyadari bahwa pertemuan di stasiun itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Setelah pertemuan kedua itu, aku dan Dimas mulai berkomunikasi. Awalnya hanya sesekali. Aku bertanya tentang kondisi ibunya. Ia bertanya apakah urusan kerjaku di kota Aruna berhasil. Tidak ada percakapan romantis. Tidak ada rayuan. Justru itu yang membuatku nyaman. Dimas tidak pernah memaksakan kedekatan. Ketika aku sibuk, ia tidak menuntut balasan pesan. Ketika aku mengatakan ingin bertemu, ia selalu memastikan waktuku tidak terganggu. Suatu hari aku mengundangnya makan malam di restoran yang cukup mahal. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya. Dimas datang dengan pakaian sederhana. Ia terlihat sedikit canggung ketika melihat tempat tersebut. Aku bertanya apakah ia nyaman. Ia mengatakan iya, tetapi kemudian berkata bahwa sebenarnya ia lebih suka warung sederhana. Aku tertawa. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab bahwa di tempat sederhana ia tidak perlu takut salah memilih menu. Aku akhirnya memilih restoran yang lebih biasa untuk pertemuan berikutnya. Kami berbicara tentang kehidupan. Dimas mengetahui bahwa aku pernah gagal dalam hubungan. Aku juga mengetahui bahwa ia pernah menikah. Ia belum pernah menikah. Ia pernah memiliki hubungan serius, tetapi berakhir karena perempuan tersebut memilih hidup di kota lain. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak marah. Kadang dua orang baik bisa tetap tidak cocok untuk berjalan bersama, katanya. Aku mengingat kalimat itu. Mungkin benar. Tidak semua hubungan berakhir karena ada yang salah. Kadang hanya karena jalan hidup berbeda. Semakin sering bertemu Dimas, semakin aku merasa tenang. Namun aku mulai khawatir. Aku memiliki posisi yang jauh berbeda darinya. Aku pemilik perusahaan. Ia teknisi. Dunia kami berbeda. Aku takut suatu hari ia merasa rendah diri. Ketika aku membicarakan hal itu, Dimas justru tertawa. Ia mengatakan bahwa manusia tidak seharusnya diukur berdasarkan pekerjaannya. Ia bekerja sebagai teknisi karena ia menyukai pekerjaan itu. Ia tidak malu. Aku kagum.
Beberapa minggu kemudian, aku mengajak Dimas mengunjungi salah satu cabang perusahaan. Aku ingin melihat bagaimana ia berinteraksi dengan karyawan. Ia justru membantu seorang petugas kebersihan memperbaiki alat yang rusak. Ia tidak tahu bahwa aku melihatnya. Aku mulai sadar bahwa kebaikannya bukan dibuat-buat. Suatu malam, ibu mengetahui bahwa aku sering bertemu seseorang. Ia bertanya siapa. Aku menceritakan tentang Dimas. Ibu ingin bertemu. Aku mengundangnya makan di rumah. Dimas datang membawa buah sederhana. Ia tidak membawa hadiah mahal. Ia berbicara kepada ibu dengan sopan. Ibu menyukainya. Namun setelah Dimas pulang, ibu mengatakan bahwa keluarga besar mungkin tidak mudah menerima hubungan tersebut. Aku sudah menduga. Beberapa anggota keluarga memang terbiasa melihat pasangan dari lingkungan bisnis yang sama. Ketika mereka mengetahui bahwa Dimas hanyalah teknisi, beberapa mulai mempertanyakan keputusanku. Salah satu kerabat mengatakan bahwa Dimas mungkin hanya ingin mendapatkan akses ke perusahaan. Aku marah. Namun Dimas justru meminta agar aku tidak bertengkar. Ia mengatakan bahwa ia memahami kekhawatiran mereka. Ia bahkan menawarkan untuk menjauh sementara agar masalah tidak membesar. Aku menolak. Saya tidak mau kehilangan orang baik hanya karena orang lain membuat asumsi. Dimas terdiam. Hubungan kami semakin serius. Aku mulai berani memperkenalkannya sebagai seseorang yang penting dalam hidupku. Namun masalah datang ketika salah satu pesaing perusahaan menyebarkan kabar bahwa aku akan menikah dengan teknisi biasa. Berita tersebut menjadi bahan pembicaraan bisnis. Beberapa investor bertanya apakah kehidupan pribadiku akan memengaruhi perusahaan. Aku merasa tertekan. Dimas mengatakan bahwa jika hubungan kami menjadi masalah bagi perusahaan, ia siap mundur. Aku marah. Aku mengatakan bahwa ia tidak boleh terus merasa dirinya masalah. Aku yang memilih hubungan ini. Dimas kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi alasan aku kehilangan apapun. Aku menjawab bahwa selama keputusan bisnis dibuat secara profesional, tidak ada alasan hubungan kami harus memengaruhi perusahaan. Kami akhirnya membuat batas yang jelas. Dimas tidak terlibat dalam perusahaan. Aku tidak memberikan jabatan atau keuntungan kepadanya. Ia tetap bekerja sebagai teknisi. Hal tersebut justru membuatku semakin yakin bahwa niatnya tulus. Beberapa bulan kemudian, ibunya Dimas jatuh sakit. Ia harus pulang ke desa. Aku ingin membantu biaya pengobatan, tetapi Dimas menolak uang dariku. Ia mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya. Aku akhirnya membantu melalui sebuah program sosial perusahaan yang memang memberikan bantuan kesehatan kepada keluarga pekerja berpenghasilan rendah. Dimas tidak tahu bahwa aku yang memastikan program tersebut berjalan cepat. Ketika mengetahui ibunya mendapat bantuan, ia sangat bersyukur. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku terharu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau tidak ada orang seperti kamu. Aku menjawab, saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada hidup saya kalau tidak bertemu kamu. Hubungan kami akhirnya sampai pada tahap ketika pernikahan mulai dibicarakan. Namun sebelum aku mengatakan iya, Dimas mengajakku kembali ke stasiun Cempaka. Ia ingin menunjukkan tempat pertama kami bertemu. Kami duduk di bangku yang sama. Dimas mengatakan bahwa saat pertama melihatku, ia tidak pernah berpikir akan bertemu lagi. Aku bertanya apa yang ia pikirkan. Ia menjawab, saya cuma lihat seorang perempuan yang kelihatan sedang butuh bantuan. Aku tertawa. Ia kemudian mengatakan bahwa ia bersyukur hari itu tidak langsung pergi. Aku memandangnya dan menyadari sesuatu. Pria yang dulu kutemui sebagai orang asing ternyata telah menjadi seseorang yang paling membuatku nyaman. Namun tepat saat aku mulai yakin, aku menerima sebuah surat anonim yang mengatakan bahwa Dimas sebenarnya memiliki rahasia besar. Dan jika surat itu benar, seluruh hubungan kami mungkin tidak seperti yang kukira. Surat anonim tersebut berisi beberapa tuduhan tentang Dimas. Disebutkan bahwa ia pernah bekerja untuk sebuah perusahaan yang menjadi pesaing bisnis keluargaku. Ada pula tuduhan bahwa ia sengaja mendekatiku untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan. Aku merasa dunia tiba-tiba berhenti. Selama ini aku percaya Dimas karena ia tidak pernah meminta apapun. Tetapi bagaimana jika semua itu hanya strategi?
Aku tidak langsung menuduhnya. Aku memilih mencari tahu sendiri. Aku meminta tim keamanan internal memeriksa informasi tersebut tanpa menyebut hubungan pribadiku. Hasilnya mengejutkan. Dimas memang pernah bekerja di perusahaan yang menjadi pesaing. Tetapi ia hanya bekerja sebagai teknisi lapangan selama beberapa bulan. Ia keluar karena perusahaan tersebut meminta karyawannya melakukan pekerjaan yang menurutnya tidak etis. Ia menolak. Tidak ada bukti bahwa ia pernah mengambil informasi atau melakukan sesuatu terhadap perusahaan keluargaku. Aku masih belum puas. Aku menemui Dimas dan menunjukkan surat tersebut. Ia membaca semuanya dengan tenang. Ia kemudian mengatakan bahwa ia memang pernah bekerja di perusahaan itu. Ia tidak pernah menyembunyikannya karena tidak pernah menganggap masa lalu tersebut penting. Aku bertanya mengapa ia tidak pernah menceritakannya. Ia menjawab bahwa aku tidak pernah bertanya. Aku terdiam. Ia kemudian mengatakan bahwa ia tahu dirinya mungkin terlihat mencurigakan. Tetapi ia tidak pernah mendekatiku karena perusahaan. Ia bahkan tidak tahu siapa aku ketika pertama bertemu di stasiun. Aku mengatakan bahwa aku membutuhkan bukti, bukan hanya kata-kata. Dimas mengangguk. Ia memberikan semua dokumen pekerjaan lamanya. Ia juga mengatakan bahwa jika aku tidak percaya, ia siap menjalani pemeriksaan apapun. Aku akhirnya mengetahui bahwa Dimas memang keluar dari perusahaan lama karena menolak membantu manipulasi data peralatan. Ia kehilangan pekerjaannya setelah itu. Justru karena kejadian tersebut, ia memilih bekerja mandiri. Aku merasa bersalah karena sempat meragukannya. Aku meminta maaf. Dimas mengatakan bahwa ia mengerti. Ia hanya meminta satu hal, jika suatu hari aku ragu lagi, tanyakan langsung kepadanya sebelum mempercayai orang lain. Kami berdamai. Namun ternyata surat anonim itu bukan kebetulan. Ada seseorang yang memang ingin memisahkan kami. Orang tersebut adalah Adrian, mantan kekasihku. Ia kembali muncul setelah mengetahui aku dekat dengan Dimas. Adrian ternyata memiliki kepentingan bisnis karena perusahaannya sedang berusaha mendapatkan kontrak dari perusahaan kami. Ia mengira jika aku kembali dekat dengannya, peluang tersebut akan lebih besar. Ketika aku menolaknya, ia mulai menyebarkan cerita tentang Dimas. Aku sangat marah. Namun aku tidak ingin menggunakan kekuasaan perusahaan untuk membalas. Aku meminta bagian hukum menangani masalah tersebut secara profesional. Adrian akhirnya terbukti menyebarkan informasi palsu. Ia meminta maaf dan menarik semua pernyataannya. Setelah masalah selesai, aku dan Dimas kembali fokus kepada hubungan kami. Namun Dimas mengatakan bahwa ia tidak ingin pernikahan kami dibangun hanya karena ingin membuktikan kepada orang lain bahwa mereka salah. Aku setuju. Kami ingin menikah karena memang memilih satu sama lain. Kami kemudian berbicara tentang masa depan. Dimas masih ingin memiliki bengkel sendiri. Aku mengatakan bahwa aku akan mendukung impiannya, tetapi bukan dengan memberikan modal besar secara cuma-cuma. Aku menawarkan agar ia membuat rencana bisnis. Jika rencana tersebut layak, aku akan menjadi investor melalui jalur yang sama seperti investor lain. Dimas tertawa. Ia mengatakan bahwa aku memang selalu berbicara seperti direktur. Aku menjawab bahwa aku tidak tahu cara lain. Ia akhirnya membuat rencana bisnis. Bengkel tersebut kemudian berdiri beberapa tahun kemudian. Dimas mengembangkan tempat itu menjadi bengkel sekaligus pusat pelatihan bagi anak muda. Ia mengajarkan keterampilan elektronik dan perbaikan mesin. Impiannya dari dulu akhirnya terwujud. Aku tidak terlibat dalam operasional. Aku hanya melihatnya berkembang dari jauh. Hubungan kami semakin kuat karena kami masing-masing memiliki kehidupan sendiri. Dimas tidak bergantung kepadaku. Aku juga tidak mengubah dirinya. Kami saling mendukung tanpa kehilangan identitas. Suatu sore, Dimas mengajakku ke bengkel. Ia menunjukkan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi alat. Di dinding terdapat foto dirinya dan aku saat pertama bertemu di stasiun. Aku bertanya mengapa foto itu ada di sana. Ia menjawab, karena dari tempat itu semuanya dimulai. Aku tersenyum. Kemudian ia mengeluarkan sebuah cincin. Aku terkejut. Dimas mengatakan bahwa ia tidak memiliki cara melamar yang mewah.
Ia hanya ingin bertanya dengan cara sederhana. Kirana, kalau saya meminta kamu berjalan bersama saya, bukan sebagai pemilik perusahaan dan teknisi, tetapi sebagai dua orang yang ingin membangun hidup bersama, apakah kamu mau? Aku menangis. Selama bertahun-tahun aku menolak cinta karena takut seseorang akan datang demi kekayaan. Kini seorang pria yang tidak pernah meminta apapun justru berdiri di hadapanku dan hanya meminta satu hal, kesempatan untuk menjadi pasangan hidupku. Aku mengangguk. Saya mau. Kami memutuskan menikah beberapa bulan kemudian. Namun ada satu hal yang ingin kulakukan sebelum pernikahan. Aku ingin kembali ke stasiun Cempaka. Kami duduk di bangku tempat pertama kali bertemu. Aku mengatakan kepada Dimas bahwa dulu aku datang ke stasiun sebagai perempuan yang yakin bahwa cinta tidak lagi diperlukan. Ia datang sebagai orang asing yang hanya ingin membantu. Dimas tersenyum. Dan ternyata saya malah menemukan orang yang paling penting dalam hidup saya. Aku tertawa sambil menangis. Saat itu aku sadar, mungkin selama ini aku tidak menolak cinta. Aku hanya menolak orang-orang yang datang dengan alasan yang salah. Dan Dimas datang tanpa alasan apapun selain ingin membantu seorang perempuan yang terlihat membutuhkan pertolongan. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar yang menampilkan nilai kekayaan keluargaku. Aku ingin hari itu hanya tentang kami. Dimas mengenakan jas sederhana. Aku memilih gaun yang tidak terlalu mewah. Keluarga kami hadir. Bahkan beberapa karyawan dekat ikut memberikan doa. Setelah akad selesai, aku melihat Dimas tersenyum. Ia mengatakan bahwa ia masih tidak percaya pria yang dulu hanya bekerja sebagai teknisi bisa berdiri di samping seorang pemilik perusahaan. Aku mengatakan bahwa aku juga tidak percaya perempuan yang selama bertahun-tahun menolak cinta akhirnya menikah dengan pria yang ditemuinya di stasiun. Kami tertawa. Namun kehidupan setelah pernikahan tentu tidak selalu sempurna. Kami memiliki perbedaan. Aku terbiasa dengan jadwal padat dan keputusan cepat. Dimas lebih santai. Kadang aku membawa masalah kantor ke rumah. Dimas mengingatkanku bahwa rumah bukan ruang rapat. Kadang ia terlalu fokus mengembangkan bengkelnya sampai lupa beristirahat. Aku yang mengingatkannya. Kami belajar menyesuaikan diri. Yang terpenting, tidak ada lagi rahasia. Kami terbuka tentang keuangan, pekerjaan, keluarga, dan rencana masa depan. Aku tetap mengelola perusahaan. Dimas tetap mengembangkan bengkelnya. Kami memiliki rekening masing-masing dan rekening bersama untuk kebutuhan keluarga. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Beberapa tahun kemudian, bengkel Dimas berkembang menjadi pusat pelatihan keterampilan. Ia mempekerjakan anak-anak muda yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan. Aku melihat betapa bahagianya Dimas ketika salah satu anak didiknya berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Ia mengatakan bahwa impiannya bukan menjadi orang kaya. Ia ingin membuat hidup beberapa orang menjadi lebih baik. Aku merasa kagum. Dimas juga sering mengingatkanku bahwa perusahaan bukan hanya tentang keuntungan. Ia mendorongku membuat program pelatihan gratis bagi keluarga karyawan. Aku kemudian mengembangkan program tersebut. Kami bekerja sama membuat beasiswa pendidikan untuk anak-anak pegawai berpenghasilan rendah. Dimas membantu bagian pelatihan. Aku membantu dari sisi pendanaan perusahaan. Program tersebut berkembang cukup besar. Banyak anak mendapatkan kesempatan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Suatu hari, kami kembali ke stasiun Cempaka. Kali ini kami tidak datang sebagai dua orang yang baru bertemu. Kami datang bersama anak kecil kami yang baru berusia 4 tahun. Aku menunjuk bangku tempat kami pertama kali duduk. Aku menceritakan kepada anak kami bahwa di tempat itu aku bertemu ayahnya. Dimas tertawa dan mengatakan bahwa saat itu ibunya terlihat sangat galak. Aku protes. Saya tidak galak. Dimas menjawab. Waktu itu wajahnya seperti tidak mau diajak bicara. Kami tertawa. Anak kami tidak mengerti, tetapi ia ikut tertawa. Kami kemudian membeli minuman dari pedagang yang sama. Rasanya sederhana, tetapi kenangannya luar biasa. Aku melihat sekeliling stasiun dan mengingat betapa berbeda hidupku sekarang. Dulu aku datang dengan keyakinan bahwa cinta hanya membawa masalah.
Sekarang aku menyadari bahwa cinta yang tepat justru membuat seseorang berani menghadapi masalah. Dimas tidak pernah membuatku kehilangan kendali atas hidupku. Ia justru membuatku merasa aman untuk tidak selalu menjadi orang yang kuat. Ketika aku lelah, aku bisa mengatakan lelah. Ketika aku takut, aku bisa mengatakan takut. Aku tidak harus selalu menjadi direktur di rumah. Aku hanya perlu menjadi Kirana. Dan Dimas mencintaiku sebagai Kirana. Bukan sebagai pemilik perusahaan. Bukan sebagai wanita kaya. Bukan sebagai pewaris keluarga. Ia mencintaiku sebagai manusia biasa. Begitu juga aku. Aku tidak pernah melihatnya sebagai teknisi atau pria sederhana. Aku melihatnya sebagai seseorang yang memiliki hati baik, prinsip, dan keberanian. Jika dulu ada yang mengatakan bahwa aku akan menemukan cinta di sebuah stasiun, aku pasti tertawa. Apalagi jika dikatakan bahwa pria tersebut bukan pengusaha besar atau orang dari lingkungan bisnis. Tetapi hidup memang sering memberikan sesuatu melalui jalan yang tidak kita rencanakan. Aku mencari ketenangan dalam hidup yang serba teratur, tetapi justru menemukannya dari seseorang yang datang tanpa rencana. Aku mencoba menghindari cinta karena takut dicintai karena harta. Tetapi justru bertemu pria yang bahkan tidak tahu siapa diriku ketika pertama kali menolongku. Dimas pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa dirinya lebih rendah dariku. Ia mengatakan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang bisa berubah. Hari ini seseorang bisa kaya, besok bisa kehilangan semuanya. Tetapi karakter seseorang akan tetap menjadi bagian dari dirinya. Kalimat itu membuatku semakin menghargainya. Kami tidak pernah mencoba menyembunyikan perbedaan kehidupan kami. Kami justru menjadikannya alasan untuk saling belajar. Aku belajar hidup lebih sederhana. Dimas belajar mengelola hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Kami saling melengkapi. Pada ulang tahun pernikahan kelima, aku memberikan Dimas sebuah jam tangan. Ia tertawa karena menurutnya hadiah tersebut terlalu mahal. Aku mengatakan bahwa ia boleh mengembalikannya jika tidak suka. Ia menjawab bahwa ia suka, tetapi ia punya hadiah yang lebih sederhana untukku. Ia memberikan sebuah foto yang sudah dibingkai. Foto tersebut adalah gambar dua orang asing yang duduk berjauhan di bangku stasiun Cempaka. Ia mengambil foto itu dari kamera pengawas. Ternyata seorang petugas stasiun pernah mengambil foto suasana peron untuk dokumentasi. Dan kebetulan kami terlihat di sana. Dimas berhasil mendapatkan salinannya dari petugas yang mengenalnya. Aku melihat foto tersebut lama. Dua orang yang saat itu bahkan tidak tahu nama satu sama lain ternyata sedang duduk di awal sebuah cerita besar. Aku tersenyum. Dimas berkata, kalau hari itu saya tidak kembali membawa air, mungkin semuanya berbeda. Aku menjawab, kalau hari itu saya tidak lupa sarapan, mungkin juga berbeda. Kami tertawa. Namun di dalam hati aku tahu, bukan soal air atau sarapan. Yang penting adalah keberanian seseorang untuk berhenti sejenak dan membantu orang lain. Dari tindakan kecil itu lahir sebuah hubungan yang mengubah hidup kami. Kisah kami mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak selalu datang melalui pesta mewah, perkenalan keluarga kaya, atau pertemuan bisnis. Kadang cinta datang dalam bentuk seseorang yang berdiri di samping kita ketika kita sedang membutuhkan bantuan, lalu tetap berada di sana ketika seluruh dunia sudah mengetahui siapa kita sebenarnya. Aku pernah memiliki segalanya tetapi menolak cinta. Dimas memiliki jauh lebih sedikit secara materi, tetapi memiliki hati yang membuatku merasa tidak kekurangan apapun. Dan kini aku tahu, kekayaan terbesar dalam hidup bukanlah perusahaan miliaran rupiah yang bisa diwariskan kepada anak. Kekayaan terbesar adalah memiliki seseorang yang tetap menggenggam tangan kita ketika semua gelar, jabatan, dan harta tidak lagi berarti. Aku datang ke stasiun sebagai wanita yang takut dicintai. Aku pulang dari sana membawa sebuah pertemuan yang akhirnya menjadi keluarga. Dan sampai hari ini, setiap kali kereta berhenti di stasiun Cempaka, aku selalu tersenyum. Karena di antara suara pengumuman, langkah kaki penumpang, dan kesibukan orang-orang yang datang dan pergi, di sanalah takdir mempertemukanku dengan pria sederhana yang akhirnya mengajarkanku satu hal. Cinta tidak membutuhkan kekayaan untuk menjadi berharga.